Bab ini mengajak kita menatap kenyataan pekerjaan pada zaman kecerdasan artifisial secara langsung. Perubahan tidak lagi berjalan perlahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemampuan mesin berkembang cepat, menjangkau pekerjaan fisik, kognitif, pengambilan keputusan, hingga penciptaan. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah sebuah pekerjaan akan berubah atau tergantikan, melainkan kapan perubahan itu datang dan bagaimana kita bersiap. Pesan bab ini memang keras. Jabatan yang kita pegang memiliki masa berlaku. Namun, peringatan tersebut bukan dimaksudkan untuk menumbuhkan ketakutan tanpa jalan keluar. Tujuannya adalah membangunkan kita agar bertindak sebelum tekanan datang. Arah yang ditawarkan bukan mencari pekerjaan yang kebal terhadap otomatisasi. Pekerjaan semacam itu tidak lagi dapat dijamin. Kita perlu memindahkan perhatian dari perlindungan jabatan menuju pengembangan keterampilan yang lentur. Puncak pembahasan adalah persamaan manusia ditambah kecerdasan artifisial. Nilai tidak lahir ketika manusia melawan mesin atau ketika mesin menutupi manusia, melainkan ketika keduanya berkolaborasi secara saling melengkapi. Bab ini menjadi jembatan menuju pembahasan lebih mendalam tentang kemitraan tersebut. Alur bab dapat dibaca sebagai 4 gerakan. Pertama, penulis menyampaikan kenyataan bahwa tidak ada pekerjaan saat ini yang dapat dianggap sepenuhnya tak tersentuh. Kecerdasan artifisial telah bergerak jauh dari otomatisasi tugas fisik menuju pekerjaan kognitif, keputusan, dan penciptaan. Kedua, bab mengubah cara kita menanggapi perpindahan kerja. Bila otomatisasi terjadi, kita dapat hidup dalam kecemasan atau menerimanya sebagai bagian dari kehidupan dan menjadikannya pendorong untuk mengeksplorasi peluang baru. Ketiga, penulis meminta perubahan fokus yang mendasar. Alih-alih mencari jabatan baru yang dianggap aman, kita perlu membangun keterampilan yang dapat belajar, melupakan cara lama, dan belajar ulang. Jabatan hanyalah nama pada kartu nama, sedangkan kemampuan melekat dan dapat terus berkembang. Keempat, bab memperkenalkan persamaan manusia ditambah kecerdasan artifisial. Kesulitannya tidak terutama berada pada unsur manusia atau mesin, tetapi pada tanda tambah yang menghubungkan keduanya. Hubungan itu harus dibangun melalui pemahaman, kerjasama, kesadaran akan manfaat dan risiko, serta penggunaan kekuatan masing-masing untuk mengimbangi kelemahan pihak lain. Penulis membuka bagian ini dengan peringatan yang sangat lugas. Pekerjaan memiliki tanggal kedaluarsa, dan waktunya semakin dekat. Pesan itu berlaku tanpa memandang industri, peran, atau tingkat keahlian. 30 tahun lalu, seseorang dapat mempelajari suatu keterampilan di sekolah, menyempurnakannya melalui praktik, lalu menjadikannya karir seumur hidup. Perpindahan pekerjaan akibat kemajuan teknologi relatif jarang dan biasanya berlangsung melintasi generasi. Pekerja memiliki beberapa tahun untuk menyesuaikan diri dan sering dapat masuk ke peran baru yang lahir dari teknologi yang menggantikan pekerjaan lama. Penyala lampu jalan, misalnya, kehilangan tugas ketika penerangan gas dan listrik hadir, tetapi sebagian dapat beralih memelihara infrastruktur baru. Operator telepon manual juga tergantikan oleh sistem penyambungan otomatis. Lalu sebagian berpindah ke dukungan telekomunikasi dan layanan pelanggan. Perbedaan terpenting dengan keadaan sekarang adalah kecepatan. Selama berabad-abad, orang percaya bahwa bila pekerjaan tertentu terotomatisasi, masih ada waktu untuk berlatih ulang menuju pekerjaan lain yang aman. Bab ini menegaskan bahwa logika tersebut tidak lagi memadai. Kesiapan perlu dibangun sebelum perpindahan terjadi, bukan sesudah tekanan memaksa kita bergerak. Percepatan dapat dilihat melalui 4 tonggak. Sekitar 50 tahun lalu, otomatisasi mulai bergerak dari tugas fisik ke tugas kognitif. Mesin tidak hanya hadir di lantai pabrik, tetapi juga masuk ke kantor untuk mengelola lembar kerja dan basis data. Sekitar 20 tahun lalu,
Kecerdasan artifisial bergerak dari tugas kognitif dasar menuju kegiatan yang lebih kompleks, seperti analisis pasar saham, rancangan rekayasa, dan permainan catur. Sekitar 10 tahun lalu, kemampuannya melampaui pengolahan data dan mulai mendukung pengambilan keputusan. Sistem menganalisis dokumen hukum, membantu mendiagnosis masalah kesehatan, dan bahkan mengemudi. Dalam sekitar 5 tahun terakhir, pergeseran berikutnya terjadi, dari berpikir menuju mencipta. Kecerdasan artifisial generatif dapat menghasilkan lagu, karya seni, lelucon, dan sastra dengan kemampuan yang mengesankan. Rangkaian ini menunjukkan mengapa pekerjaan yang dahulu dianggap aman kini ikut berisiko. Batas kemampuan mesin terus bergerak dan jarak antar gelombang perubahan semakin pendek. Kesimpulan penulis tegas, tidak ada pekerjaan yang dapat dianggap tak tersentuh lagi. Menerima kekuatan perubahan ini memungkinkan kita memanfaatkannya. Menolak kenyataan hanya memperbesar risiko digantikan. Ketika pekerjaan terotomatisasi, penulis mengajak kita melihatnya sebagai peluang. Selama beberapa dekade, jutaan orang telah kehilangan peran karena teknologi. Frekuensi gangguan itu meningkat dan dapat memengaruhi karir seseorang lebih dari sekali. Kita bukan orang pertama atau terakhir yang mengalami perpindahan. Penulis membandingkannya dengan kenyataan hidup lain, seperti kelahiran, penyakit, dan kematian. Kita dapat menghabiskan hidup dalam ketakutan serta tekanan, atau menerima kenyataan dan menggunakannya sebagai pendorong untuk menjelajahi peluang. Pandangan positifnya adalah bahwa pekerjaan yang sepenuhnya dapat diotomatisasi mungkin memang tidak sungguh-sungguh memanfaatkan keunikan, kekhasan, dan kemampuan yang seharusnya menjadi keahlian manusia. Namun, penerimaan bukan alasan untuk pasif. Kita perlu menghindari keadaan ketika tidak ada tempat mendarat saat perpindahan terjadi. Menunggu terlalu lama seperti berada di perahu bocor dan mengabaikannya sampai air mencapai mata kaki. Pada saat itu, seseorang terpaksa berlatih ulang di bawah tekanan, dengan risiko kelelahan atau bahkan depresi bagi dirinya dan keluarganya. Kunci yang diberikan sangat sederhana, antisipasi dan persiapan. Positivitas harus diwujudkan dalam tindakan hari ini. Persiapan yang disarankan bukan mencari pekerjaan berikutnya yang kebal terhadap kecerdasan artifisial, karena pekerjaan semacam itu tidak lagi ada. Kita membutuhkan perubahan cara melihat karir, dari keamanan jabatan menuju adaptabilitas keterampilan. Energi yang sebelumnya dipakai untuk melindungi posisi sebaiknya diarahkan untuk menyesuaikan kemampuan dengan kenyataan baru. Jabatan hanyalah nama pada kartu nama. Keterampilan berasal dari kemampuan diri dan tetap bersama kita ketika posisi, perusahaan, atau industri berubah. Karena itu, menyesuaikan keterampilan adalah investasi terbaik bagi masa depan. Penulis memakai perumpamaan laut yang bergejolak. Keterampilan adalah tali penyelamat, tetapi tali itu tidak boleh dibiarkan membeku. Kemampuan yang menjaga kita tetap mengapung hari ini harus terus berkembang. Bila tidak, ia dapat berubah menjadi jangkar yang menarik kita ke bawah. Perkembangan tersebut bukan kemewahan, melainkan strategi bertahan. Karir sebaiknya dipahami bukan sebagai jalur lurus, tetapi sebagai revolusi berkelanjutan. Siklus tanpa akhir untuk mempelajari keterampilan, melepaskan keterampilan yang tidak lagi relevan, lalu belajar kembali. Di dalam siklus itulah terdapat kekuatan untuk tetap relevan, tangguh, dan tak tergantikan. Untuk membuat keterampilan menjadi tak tergantikan, penulis menawarkan sebuah persamaan. Manusia ditambah kecerdasan artifisial. Persamaan ini sulit diselesaikan bukan terutama karena unsur manusia atau unsur mesin, melainkan karena tanda tambah di antara keduanya. Pertanyaan penentunya adalah bagaimana membentuk hubungan yang menggabungkan kekuatan kedua pihak sekaligus mengurangi kelemahannya. Jawabannya tidak pernah diajarkan secara memadai di sekolah.
Tanda tambah yang berhasil membutuhkan pemahaman timbal balik dan kerjasama yang dekat antara manusia dan mesin. Kita perlu memahami manfaat serta risiko kemitraan, mampu berkembang bersama, dan secara strategis memakai kekuatan satu pihak untuk menutup kelemahan pihak lain. Tanpa kerjasama yang efektif, persamaan itu dapat berubah menjadi kecerdasan artifisial dikurangi manusia. Dalam keadaan tersebut, kemampuan mesin menutupi keterampilan manusia dan keseimbangan hilang. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar akses ke alat, tetapi kolaborasi yang seimbang dan sinergis untuk meningkatkan hasil keseluruhan. Dalam waktu dekat, seseorang mungkin tidak kehilangan pekerjaan langsung kepada mesin, tetapi kepada orang lain yang lebih terampil bekerja bersama mesin. Orang yang berhasil memecahkan persamaan inilah yang menjadi pesaing paling kuat, dan kita dapat memilih untuk menjadi orang tersebut. Garry Kasparov menceritakan sebuah turnamen catur tahun 2005 yang mempertemukan superkomputer, pemain manusia terbaik, dan tim manusia bersama kecerdasan artifisial. Hasilnya menjejaskan. Pasangan manusia dan mesin tentu mengalahkan manusia yang bermain sendiri. Namun, pada saat itu mereka juga mengalahkan superkomputer yang berdiri sendiri. Kejutan terbesar adalah siapa yang menjadi juara. Pemenangnya bukan Grandmaster berpengalaman dengan teknologi paling canggih, melainkan dua penggemar catur biasa yang bekerja dengan komputer sederhana. Bagi penulis, kisah ini mengungkap prinsip yang melampaui permainan catur dan berlaku pada kegiatan lain yang dapat menggunakan kecerdasan artifisial. Persekutuan teknologi yang paling kuat bukan manusia melawan mesin, tetapi manusia bersama mesin. Hasil terbaik tidak semata-mata ditentukan oleh keahlian manusia tertinggi atau daya komputasi terbesar. Keunggulan lahir dari cara kerja, sama diatur. Tim pemenang memanfaatkan kemampuan perhitungan taktis mesin sekaligus kemampuan strategis manusia untuk membuat penilaian yang tidak dapat ditandingi sistem. Kedua pihak membawa kemampuan yang saling melengkapi dan bersama-sama menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada kemampuan masing-masing bila berdiri sendiri. Turnamen itu menjadi pelajaran konkret tentang arti tanda tambah dalam persamaan manusia dan mesin. Dari percakapan dengan Kasparov, penulis menarik dua pelajaran utama. Pertama, bermitralah dengan kecerdasan artifisial. Bila kita mencoba bersaing langsung melawannya, kita menempatkan diri untuk kalah. Karena tidak dapat mengalahkannya dalam wilayah kekuatannya, kita perlu merangkulnya. Bergabung dengan mesin membuka dunia kemungkinan. Disinilah letak paradoks kecerdasan artifisial. Ia merupakan ancaman terbesar bagi pekerjaan, tetapi bila digunakan dengan bijaksana, ia juga dapat menjadi sekutu terbesar dalam kemajuan. Kedua, rangkul apa yang membuat kita manusia. Tim manusia dan mesin yang menang tidak hanya memakai kekuatan teknologi untuk menghitung langkah taktis. Mereka juga memakai kemampuan strategis khas manusia untuk membuat penilaian yang tidak dapat ditandingi mesin. Masing-masing pihak menyumbangkan kemampuan yang berbeda dan saling melengkapi, lalu menghasilkan sinergi yang lebih besar daripada kekuatan mereka secara terpisah. Karena itu, ketika bekerja bersama kecerdasan artifisial, nilai sejati manusia terletak pada kualitas yang membuat kita unik sebagai manusia. Kemitraan bukan berarti menyerahkan kendali atau meniru cara kerja mesin. Kemitraan berarti menempatkan perhitungan mesin dan penilaian manusia pada peran yang tepat agar hasil keseluruhan meningkat. Bab ini menutup pembahasan dengan dua langkah utama untuk memecahkan persamaan manusia ditambah kecerdasan artifisial. Langkah pertama adalah mengenali dan membangun keterampilan yang saling melengkapi. Kita perlu memahami kemampuan manusia yang memberikan nilai ketika dipasangkan dengan kekuatan mesin, lalu mengembangkannya sehingga kolaborasi menghasilkan sinergi. Contoh turnamen catur menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu datang dari manusia paling ahli atau komputer paling kuat. Cara menggabungkan kemampuan keduanya dapat menjadi faktor yang lebih menentukan.
Langkah kedua adalah benar-benar belajar bekerja dengan kecerdasan artifisial. Ini berarti memanfaatkan kekuatannya secara aktif, bukan menghindarinya, sekaligus melindungi diri dari dampak negatifnya. Kedua langkah harus berjalan bersama. Keterampilan manusia tanpa kemampuan bekerja dengan mesin dapat membuat kita tertinggal. Sebaliknya, penggunaan mesin tanpa kualitas manusia yang kuat dapat membuat kemampuan kita tertutupi. Arah yang ditawarkan adalah keseimbangan yang produktif. Manusia memahami dirinya, memahami alat, dan merancang hubungan kerja yang membuat masing-masing pihak melakukan apa yang paling dikuasainya. Bab-bab berikutnya akan memperdalam cara menciptakan hubungan simbiotik tersebut. Pada tahap ini, panggilannya jelas. Berhenti mencari keamanan pada jabatan, mulai membangun kemampuan dan kemitraan. Pesan penutup bab ini dapat diringkas dalam 4 tindakan. Pertama, antisipasi. Jangan menunggu sampai pekerjaan berpindah dan tekanan memaksa kita berlatih ulang dengan terburu-buru. Persiapan hari ini memberi tempat untuk mendarat ketika perubahan datang. Kedua, adaptasi. Alihkan fokus dari mempertahankan jabatan menuju keterampilan yang terus berevolusi melalui siklus belajar, melupakan cara lama, dan belajar kembali. Keterampilan yang lentur adalah investasi yang tetap bersama kita di tengah perubahan posisi dan industri. Ketiga, kolaborasi. Jangan membangun masa depan sebagai pertandingan manusia melawan mesin. Bentuklah tanda tambah yang menghubungkan kekuatan manusia dan kecerdasan artifisial, disertai pemahaman manfaat, risiko, dan peran masing-masing. Keempat, pertahankan kualitas khas manusia. Kisah turnamen catur menunjukkan bahwa perhitungan mesin menjadi lebih kuat ketika dipadukan dengan strategi serta penilaian manusia. Ancaman terbesar dapat menjadi sekutu terbesar bila kemitraan dibangun dengan bijaksana. Pada akhirnya, kita mungkin tidak kehilangan pekerjaan langsung kepada kecerdasan artifisial, melainkan kepada seseorang yang lebih terampil bekerja bersamanya. Pilihan untuk menjadi orang yang mampu memecahkan persamaan itu dimulai sekarang, bukan dengan melindungi nama jabatan, tetapi dengan membangun kemampuan yang tak tergantikan.